Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama saya di sini Z Ferry dalam renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini bertemakan percaya yang salah. Ada hal yang kedengarannya sederhana, tetapi prinsip. Kita semua merasa sudah percaya kepada Tuhan, bukan? Tetapi sejatinya seberapa percaya kita itu kepadanya? Percaya kepada Tuhan itu tidak mudah. Dan harus kita ketahui bahwa percaya kita kepada Tuhan itu diproses. Artinya harus lebih meningkat. Harus berproses. Lebih tinggi kualitasnya, lebih tepat, lebih benar, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Sampai sungguh-sungguh percaya kita itu percaya yang memuliakan Allah. Dan Allah merasa bahwa dirinya dimuliakan oleh percaya seseorang. Jadi percaya itu tidak mudah. Harus terus kita bangun karena mengalami progresivitas atau perkembangan. Jadi Allah dapat menikmati percaya kita itu. Dan Allah merasa bahwa percaya kita kepadanya itu memuliakan Dia. Kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup kita 100% akan direngut, disita oleh percaya kita kepada Tuhan itu. Kalimat yang kita harus serius perhatikan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 yang berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh percaya, oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Percaya yang benar terus mengalami pertumbuhan, perubahan, progresivitas, akan merenggut atau menyita seluruh hidup kita. Sampai kita bisa berkata seperti Paulus berkata, "Hidupku bukan aku lagi, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Pada dasarnya percaya kepada Tuhan Yesus berarti bersedia harus serupa dengan Dia, berkarakter Kristiani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikutlah aku." Yang berarti harus hidup seperti Dia. Hidup dan itu bersifat progresif. Kita memiliki karakter yang bisa bertolak belakang dengan karakter Kristus. Bukan hanya berbeda, melainkan bertolak belakang. Kalau Kristus mengasihi musuh, kita bukan hanya membenci musuh, melainkan yang bukan musuh pun bisa kita benci kalau kita sedang tidak senang. Ini karakter dosa. Jadi kalau kita ikut Yesus, itu berarti kita ikut cara hidupnya, gaya hidupnya. Maka berproses. Inilah yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang pertama yang sebagai perlombaan yang diwajibkan. Yaitu agar kita memiliki iman yang sempurna. Jadi mengikut Yesus itu harus memberi diri untuk menjadi serupa dengan Dia. Sampai tingkat hidup kita disita, direnggut. Selama ini sebagian besar orang Kristen seperti kita dulu merasa sudah percaya. Sejatinya ini adalah pengaminan akali, persetujuan pikiran. Mereka diparkir di level itu. Akhirnya dunia mewarnai yang membuat ia tidak serupa dengan Yesus, tapi serupa dengan dunia ini. Namun dia sudah merasa percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal percaya itu berarti harus berani memberi diri untuk serupa dengan Yesus. Jadi kalau orang Kristen tidak makin serupa dengan Yesus, pasti percayanya salah. Hidupnya pasti tidak disita oleh percayanya tersebut. Akhirnya hidupnya akan disita oleh kesenangan dunia.
di mana dunia menawarkan berbagai kesenangan yang dijadikan target. Lalu hidupnya ditunjukkan untuk mencapai target-target tersebut. Hati-hati untuk para pendeta. Memang target kita kelihatannya bukan target duniawi, tetapi intinya bisa sama. Kepuasan dan kehormatan diri di dalam gereja. Sejatinya ini lebih jahat. Bagi orang di luar gereja, mereka mencari kehormatan, kepuasan daging di dunia sekuler dengan instrumen dan alat-alatnya. Kalau pendeta, instrumennya adalah pelayanan gereja. Ini sangat mengerikan. Kalau kita percaya dengan benar, kita harus tahu bahwa percaya kita harus bertumbuh. Pertumbuhan percaya kita itu bukan hanya diisi pengetahuan tentang Tuhan atau kegiatan rohani, tetapi dalam hitungan menit kita bergumul untuk terus menyesuaikan apakah kehendak kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Per jam, per menit, bahkan per detik, apakah kehendak kita selalu sesuai dengan Allah? Bukan hanya kalimat, tetapi perkata yang kita ucapkan, apakah sesuai dengan kehendak Allah? Jika kita jujur dan sadar akan hal ini, terus terang kita malu kepada diri sendiri. Karena kita menjadi seperti anak-anak. Mulai dari nol. Ternyata setiap kata ada saja salahnya. Apa yang kita lihat, apa yang patut kita lihat, apa yang tidak patut kita lihat. Kita seperti merajut kain. Dan ini adalah kain kesucian kita. Di situ kita mulai merasakan apa artinya hidup kita disita oleh Tuhan. Kalau dulu kita mau beli barang apa, kita beli. Tetapi sekarang setelah kita mau mencari perkenanan Tuhan sebagai wujud dari pergumulan percaya atau iman kita, kita pertimbangkan apakah ini kebutuhan yang berguna untuk melayani Tuhan atau hanya untuk kesenangan diri kita. Tentu kita tidak perlu mengucapkan kepada orang, namun kita bergumul sendiri. Kita akan mulai melihat manusia lama kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita makin jelas melihat manusia lama kita dengan hasrat-hasratnya, dengan keinginan-keinginannya, dengan kegemaran-kegemarannya. Sampai kita bisa mengancam dan marah terhadap manusia lama kita. Diam kamu. Saya tidak ikuti kamu. Aku memilih Tuhan. Karakter kita diasah sampai kita memiliki karakter ilahi. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.